Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tamu Ramadan. Usai sholat tarawih, kita temani pemirsa untuk ngobrol-ngobrol bersama tamu istimewa kita untuk berkenalan lebih jauh bersama tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap bidang yang ditekuninya masing-masing. Episode kali ini, tamu istimewa yang kita undang adalah Pak Deddy Abdurrahim. Ya, beliau adalah Wakil Wali Kota Bogor yang luar biasa. Ternyata tadi kita sudah ngobrol-ngobrol di segmen 1 dan segmen 2. Tadi saya melihatnya Pak Deddy ini sosok yang luar biasa tenang, selalu menghadapi segala sesuatu ya, baik itu di keluarga maupun dalam pekerjaannya. Pak Deddy, masih di tempat Pak Deddy? Alhamdulillah masih, Teh Dita. Alhamdulillah, kita masih akan lanjutkan ngobrol kita nih Pak Deddy, karena semakin banyak yang ngefans sama Pak Deddy karena sosoknya begitu tenang gitu ya, kalau bahasa Sundanya ente gurung gusuh gitu Pak Deddy kalau apa-apa. Luar biasa. Watak tenang begitu Pak Deddy itu diturunkan dapat dari mana Pak Deddy? Aduh, nggak tahu. Ya yang pasti sih saya kan belajar dari kehidupan ya. Ternyata kan semuanya tuh sudah ada yang ngatur. Ya apapun Allah tuh membuat semua semua alam itu kan bergerak ya. Jadi kita mau ini ternyata ada kaitannya dengan ini. Kita mau berencana ini ternyata ada kaitannya dengan ini. Kemudian ada langkah-langkah yang kita lakukan ini ternyata sudah ada titiknya pertemuannya dengan ini. Jadi memang semua itu sudah ada yang ngatur. Jadi saya lebih percaya ya bahwa semua langkah, semua rencana itu Allah sudah putuskan lebih dahulu, jadi kita tinggal menjalankan. Nah dari sinilah kemudian saya percaya bahwa keikhlasan, kemudian juga ketenangan kita yang menghadapi segala sesuatu, insya Allah membuat banyak solusi-solusi yang lebih berarti dibanding kita misalnya melakukan langkah-langkah yang lebih emosional, tidak lebih terencana. Nah itu yang kemudian mungkin itu juga membuat saya lebih pasrah. Tetapi tentu pasrah ini kan ada ada catatannya. Tentu setelah kita melakukan langkah-langkah maksimal yang perlu kita lakukan sebagai manusia, kemudian menyandingkannya dengan langkah-langkah lain ya, sehingga nanti sinkron. Nah tinggal nanti keputusan akhirnya kan Allah juga yang akan memutuskan. Jadi saya lebih percaya bahwa semua sudah diatur dan kita tinggal menjalankan aja begitu. Masya Allah, semuanya sudah diberi porsi masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya, kita tinggal menjalankan sebaik-baiknya. Pak Deddy, kita flashback lagi di kala itu Pak Deddy dinobatkan sebagai wakil wali kota. Saat itu apa perasaan Pak Deddy? Sebelumnya apa sesudahnya? Ketika dinobatkan, ya. Saya banyak membaca ya. Artinya kalau saya pelajari bahwa kok banyak sekali kepala daerah ini, antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah itu kemudian tidak kompak, tidak sinkron. Rupanya banyak yang nggak baca undang-undangnya gitu kan. Di dalam undang-undang nomor 24 kalau nggak salah ya, tahun 2013 atau 2003 ya. Nah, itu disebutkan bahwa wakil kepala daerah itu tugasnya adalah membantu kepala daerah. Nah, jadi dari situ saya pikir ya kita yang namanya kepala daerah ya harus kompak. Jadi apa yang menjadi keputusan kepala daerah, tentu wakil kepala daerah harus mendukung. Saya punya grup, mungkin dari satu grup itu 50%-nya udah nggak ngomong lagi tuh antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, dan itu saya pikir tidak akan membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Nah, jadi mungkin masyarakat akan lebih cenderung bagaimana caranya para kepala daerah ini bisa sama-sama membangun, bukan sama-sama kemudian nanti justru kontraproduktif ya, saling punya pandangan, pendapat sendiri yang kemudian tidak menimbulkan satu tingkat efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan pemerintahan. Jadi dari situ saya pikir yang menjadi titik tolak saya bagaimana kemudian melaksanakan langkah-langkah
bersama Pak Bima untuk membangun Kota Bogor. Jadi alhamdulillah sejauh ini komunikasi saya dengan beliau sangat baik, hubungan kekeluargaan juga sangat baik, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Justru kita mencari solusi-solusi bersama dan mencoba untuk sama-sama tadi memberikan jalan atau peluang bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Masya Allah, luar biasa, selalu tenang. Saya melihat Pak Deddy ini, saya penasaran Pak Deddy, kalau Pak Deddy sedang marah seperti apa ya? Aduh, saya marah gak? Saya kalau di rapat-rapat saya tegas juga. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, saya tentu harus sampaikan secara apa adanya ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya udah rada keras sedikit, pasti mereka udah paham bahwa saya pasti ada yang kurang pas ya, atau boleh dibilang mungkin ada marahnya, ada lah. Saya pasti suka juga dalam beberapa kesempatan untuk menyampaikan pola pemikiran saya yang lebih tegas ya, dalam konteks tadi. Bukan pengen marah, bentak-bentak nggak, tapi saya ingin memastikan bahwa apa yang harus dilakukan itu ya bisa dijalankan di tingkat atau di level teknis. Jadi kan biasanya harus agak kencang dikit ya nggak apa-apalah. Kalau tenang ya tetap tenang, tapi kalau marah dikit ya nggak apa-apa, boleh lah. Sesuai dengan situasi dan kondisi tentunya ya Pak Deddy ya. Saat ini program apa yang sedang difokuskan Pak Deddy di Bogor? Ada beberapa yang ingin kita bangun ya ke depan. Yang pertama, membangun sebuah konsep transportasi baru di Bogor. Yang selama ini kan Kota Bogor pasti orang-orang tahu banyak banget angkotnya gitu kan. Yeah. Nah, saat ini sudah ada program reduksi angkot. Kemudian ke depan kita akan membangun sebuah sistem transportasi berbasis rel, namanya tram. Jadi kita akan menghubungkan dua program strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Yang pertama adalah LRT Cibubur, Cimanggis, Bogor. Kemudian yang kedua adalah double track Bogor, Sukabumi, Cianjur, Padalarang, Jogja. Jadi dua titik sentral kegiatan masyarakat ini harus dihubungkan satu dengan yang lain oleh satu sistem transportasi yang cukup memadai, dan yang sudah kita pilih adalah tram. Dan ini sedang dalam proses finalisasi untuk visibility study di bulan Juni tahun ini, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita mulai bicarakan bagaimana tentang rencana pembiayaan, kerjasama, dan lain-lain. Kemudian juga Kota Bogor dicanangkan juga sebagai tuan rumah Porda tahun 2026. Jadi kita saat ini sedang berusaha untuk merevitalisasi gelanggang olahraga Pajajaran ya, yang sudah lama sekali belum tersentuh oleh pembangunan infrastruktur atau revitalisasi, dan kita sedang upayakan kita mendapatkan skema pembiayaan baik dari pusat maupun dari skema pembiayaan yang lain. Kemudian yang lain-lain kita juga punya keinginan, misalnya menjadikan Kota Bogor ini menjadi kota yang modern ya, tetapi tetap kita punya juga keinginan untuk memelihara ya yang namanya peninggalan sejarah, karena Bogor ini kan masuk di jaringan kota pusaka. Jadi insya Allah juga di bulan Oktober tahun ini kita menjadi tuan rumah jaringan kota pusaka Indonesia, dan ada beberapa situs atau beberapa tempat yang harus kita perbaiki dan revitalisasi, yang kemudian nanti kita harapkan menjadi satu tujuan wisata baru di Kota Bogor, bukan hanya ke Kebun Raya, tapi ada beberapa yang menarik yang bisa kita angkat sebagai salah satu tujuan wisata di Kota Bogor. Itu luar biasa. Ini nih, kalau saya dengar kata Bogor, pasti yang langsung terlintas di pikiran saya adalah satu kata, piknik, Pak Deddy. Piknik sebentar lagi libur Lebaran nih Pak Deddy. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Bogor untuk menyongsong libur Lebaran? Apalagi saat ini masih di tengah pandemi kan kondisinya ya Pak Deddy. Ya, untuk libur Lebaran ini kan pemerintah sudah membuat ada 3 fase ya. Fase larangan mudik, kemudian fase larangan mudik, kemudian baru fase pasca larangan mudik. Jadi dari kalau nggak salah mulai tanggal 5 sampai tanggal 22 Mei ya, itu kita
kemarin kita fokus untuk tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 5 Mei ya, itu adalah fase pralarangan mudik. Nah, jadi di pralarangan mudik ini kehidupan masih normal, jadi pariwisata masih bisa berjalan, kemudian piknik-piknik tadi ya masih bisa, tetapi mungkin nanti baik yang piknik maupun yang mudik, terutama dari wilayah non aglomerasi Jabodetabek, itu sudah dilarang masuk ke Kota Bogor, termasuk kota-kota yang lain. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua nanti pada saat fase larangan mudik ya, kita ingin betul-betul dipatuhi oleh masyarakat, karena pemerintah ini punya keinginan atau punya cita-cita di bulan Juli 2021 anak-anak bisa lagi masuk ke sekolah. Nah, jadi jangan sampai tujuan kita untuk mengembalikan anak-anak bisa melakukan pembelajaran tatap muka di bulan Juli 2021 kemudian terkacaukan ya, karena misalnya ada ledakan kasus COVID baru. Nah, ini kebijakan ini diambil dalam rangka ke arah sana. Jadi kan salah satu syarat untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu adalah zona aman untuk seluruh stakeholders di bidang pendidikan. Jadi paling tidak zona aman itu kan ada di zona kuning dan zona hijau. Nah, jangan sampai sekarang itu kan sebagian besar di Jawa Barat masih zona orange. Nah, jangan sampai nanti mereka kembali lagi ke zona merah. Nah, kemudian anak-anak tidak bisa lagi masuk sekolah di bulan Juli 2021. Jadi larangan mudik ini atau larangan bepergian ya antar wilayah ini punya tujuan besar gitu. Nah, jadi jangan kemudian kita anggap bahwa pemerintah lebih senang orang berpiknik. Tidak, piknik pun ada syarat-syaratnya. Nah, misalnya masuk ke tempat-tempat wisata harus melampirkan hasil tes antigen yang negatif gitu kan, atau PCR yang negatif. Jadi ini salah satu hal yang kita ambil ya, supaya tadi tidak menimbulkan resiko baru untuk kasus-kasus atau ledakan kasus baru COVID-19 di masa Lebaran maupun di pasca Lebaran nanti. Demikian Teh Dita. Jadi tempat-tempat wisata di Bogor tetap buka, Pak Didi, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Iya, dan untuk protokol kesehatan yang dipersyaratkan melalui instruksi Mendagri itu misalnya PCR test ya, ataupun yang namanya rapid test antigen hanya berlaku yang 1 hari saja. Kalau selama ini kan kalau untuk bepergian berlaku 3 hari. Nah, kalau sekarang tidak. Nah, artinya sebetulnya gini, ini melakukan pembatasan. Jadi bukan mempersulit ya, tetapi bagaimana masyarakat merespon untuk sebuah cita-cita bersama kita yang lebih tinggi. Jadi kemenangan kita itu ditentukan di 1 Syawal ini. Kalau 1 Syawal ini kita tidak mudik dan kemudian tingkat penularan kasus semakin menurun, maka di bulan Juli 2021 ini anak-anak bisa kembali ke sekolah. Karena orang tua kan sudah juga jenuh ya. Anak-anak apalagi kan gitu pengen ketemu sama teman-temannya. Tetapi yang harus dipastikan bahwa situasi nanti di bulan Juli itu harus lebih aman, harus lebih landai dibanding posisi sekarang. Nah, yang kita khawatirkan kan di posisi libur Idul Fitri tahun ini. Nah, itu yang harus dipahami oleh semua. Jadi tidak asal membuat larangan-larangan tentunya ya Pak Didi, tapi tujuannya ini khusus buat orang tua yang udah pada tadinya daring, belajar daring, udah pada jadi darting katanya gitu kan Pak Didi. Iya, betul. Biar nanti bisa sekolah lagi, bulan Juli sudah bisa pembelajaran langsung tatap muka lagi, makanya pada harus nurut nih ya, bulan Ramadan dan sampai Lebaran nanti harus mematuhi apa-apa yang diarahkan oleh pemerintah. Karena tujuannya itu ke arah sana ternyata ya Pak Didi ya. Iya. Kan kalau zona merah masih tetap nggak boleh lagi nanti kan. Kasihan misalnya gini, Kabupaten Bekasi masih merah, yang lain sudah kuning atau sudah hijau ya. Karena misalnya masyarakatnya tidak patuh, ya nanti yang dirugikan ya anak-anak kita, nggak bisa lagi ketemu sama teman-temannya, lebih panjang lagi. Karena kan tidak mungkin pemerintah memberikan peluang pembelajaran tatap muka di zona-zona yang masih merah atau masih orange. Itu, jadi harus dipahaminya itu. Bukan semata-mata tadi melarang tanpa tujuan, tidak. Kita belajar dari kasus di India ya. Kemarin pemerintah mereka melakukan pelonggaran-pelonggaran di sektor keagamaan. Akibatnya sekarang India adalah negara dengan
ledakan tertinggi kasus COVID dan akhirnya ekonominya kembali terpuruk. Kemudian juga apalagi kalau kita kaitkan dengan pendidikan ya, jauh tentu mereka juga tidak mungkin melaksanakan kegiatan tatap muka. Jadi yang dirugikan ya kita semua. Yang darting tadinya ibu-ibu jadi senegara jadi darting semua kan gitu kan. Iya betul. Setuju sekali Pak Dedi. Tapi kalau kita berbicara soal program Pak Dedi dan tim, apa saat ini yang sampai saat ini masih belum terwujud dan insya Allah masih akan terus diupayakan Pak Dedi, misalnya apa saja? Ya kalau pemerintah banyak ya, kan pembangunan itu bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi pembangunan manusia juga. Nah yang jadi tantangan kita bersama ini kan pembangunan manusia. Bagaimana indeks kualitas manusianya ini kan semakin lama semakin baik. Tingkat pendidikan semakin tinggi kan gitu. Nah ini yang jadi PR kita bersama. Kemudian yang kedua juga masalah bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan gitu. Di semua wilayah punya tugas yang sama. Jadi kita berupaya, semua kepala daerah tentu berupaya bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan dengan membangun misalnya fasilitas kesehatan yang memadai, kemudian juga melakukan upaya mendidik calon-calon tenaga kesehatan yang mumpuni, yang kemudian bisa mengisi di sektor-sektor fasilitas kesehatan ini. Nah, kemudian di sektor infrastruktur tadi yang saya sampaikan, banyak sekali hal-hal yang harus kita kejar ya, supaya tingkat kualitas manusianya itu semakin meningkat. Kemudian tentu yang harus kita perhatikan juga bagaimana misalnya sebuah wilayah mempunyai target-target misalnya untuk ruang terbuka hijau yang sesuai dengan prasyarat dan ketentuan yang ada di undang-undang. Misalnya jumlahnya 30%. Nah, untuk Kota Bogor ini PR-nya cukup banyak. Dari 30% wilayah yang dipersyaratkan sebagai ruang terbuka hijau, Kota Bogor baru bisa mencapai 11% lah ya, 11-15% paling banyak. Nah, ini juga PR besar kita, bagaimana kemudian mengelola namanya FASUM dan FASOS ya dari para pengembang, kemudian dicatatkan sebagai aset wilayah, atau kemudian kita membuka tempat-tempat baru dengan cara land banking untuk tadi memenuhi persyaratan terpenuhinya ruang terbuka hijau di sebuah. Jadi PR kalau untuk pembangunan luar biasa banyak. Bukan hanya fisik saja infrastruktur, tetapi manusianya juga harus kita bangun. Masya Allah, semoga selalu diberikan kekuatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Dedi. Tapi saya jadi menyoroti tadi angka yang disampaikan Pak Dedi, 30% syarat ruang terbuka hijau, kemudian Kota Bogor baru memenuhi 11%. Padahal kalau kita berbicara soal Bogor itu yang terbayangkan itu pohon-pohon sudah banyak Pak Dedi ya. Bahkan saya kalau belanja beli tanaman ke Bogor Pak Dedi. Kira-kira apa? Betul, kalau ya memang di pusat kota memang kan ada kebun raya. Kebun raya ini kan sebagai salah satu tempat yang dahsyat ya, kalau menurut saya sudah dibangun sejak tahun 1700-an. Jadi artinya PR kita kan untuk wilayah lain juga harus kita siapkan. Jadi bukan hanya di pusat kota. Kalau memang Teh Dita ke Bogor adanya di wilayah tengah-tengah kota ya, ada taman, ada kebun raya, ada banyak pohon di sepanjang jalan gitu kan. Tetapi kalau kita bicara ke wilayah-wilayah lain yang lebih di luar tengah kota juga harus kita perhatikan. Kepadatan penduduk ya di wilayah-wilayah itu juga harus diimbangi dengan adanya fasilitas ruang terbuka yang memadai untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Bukan hanya untuk olahraga saja, tapi juga tadi untuk bagaimana ketersediaan taman, ya, kemudian pohon yang tadi dipersyaratkan totalnya 30%. Ini bukan hal yang mudah. Nah, itu masih jadi PR kita lah. Baik, baik Pak Dedi. Jadi Porda 2026, kemudian sebentar lagi Lebaran, kemudian target ruang terbuka hijau. Mudah-mudahan itu semua PR-nya Pak Dedi dan juga tim mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat kemudahan selalu ya Pak Dedi ya. Amin, amin Teh Dita.
Ternyata kita sudah ada di penghujung acara Pak Deddy, tapi mudah-mudahan insya Allah silaturahmi kita akan senantiasa terhubung ya Pak Deddy ya. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir menjadi tamu Ramadan Badar TV di kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Deddy. Salam untuk keluarga, Ibu, AA dan tetehnya yang jauh ya, lagi ada di Bali dan juga di Bandung. Terima kasih banyak. Salam untuk semuanya Pak Deddy. Ya, salam juga untuk semua pemirsa Badar TV. Mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat dan keberkahan Ramadan. Kemudian kita harus sama-sama kompak menyongsong hari kemenangan kita di 1 Syawal 1442 Hijriah mendatang ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita jangan mudik dulu ya, supaya sukses usaha penurunan atau pemutusan rantai COVID-19 di Indonesia. Amin ya robbal alamin, itu yang paling penting Pak Deddy. Terima kasih banyak. Barakallah fi amanillah Pak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ternyata sudah ada di penghujung acara, nggak kerasa ya pemirsa, asyik sekali perbincangan kita kali ini. Tamu istimewa kita kali ini begitu memberikan inspirasi dan gambaran pemimpin daerah yang luar biasa tenang. Tidak hanya di pemerintahan, tapi bisnis juga, di keluarga juga begitu inspiratif sosoknya ya, luar biasa, Masya Allah. Kita akan jumpa lagi di episode lainnya, mudah-mudahan insya Allah ya pemirsa. Saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.